Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafania Fazrianti dengan NIM 12220808075 dari kelas 3B Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum video mengenai latih logika mata kuliah filsafat dan sejarah kimia pada pertemuan kelima, yakni pada tanggal 3 Oktober 2023. Materi pertama yaitu mengenai kesalahan logika. Kesalahan logika adalah kesalahan seseorang dalam berpikir. Nah, kesalahan-kesalahan dalam berpikir ini dapat menghasilkan kesimpulan yang lemah atau bahkan menyesatkan bagi orang lain. Ada beberapa macam kesalahan logika yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah salah fokus. Nah, salah fokus ini dapat terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat tidak menyasar pada inti dari topik argumen tersebut, tetapi kepada hal lain yang sebetulnya tidak relevan. Kesalahan ini bisa terjadi jika kita tidak objektif dan membiarkan perasaan atau asumsi pribadi kita yang mempengaruhi kepada proses berpikir. Nah, ada beberapa macam dari salah fokus ini. Yang pertama ada ad hominem atau salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Misalnya, menyerang latar belakang, kondisi fisik, atau kepercayaan pembuat argumen, tetapi bukan kepada isi dari argumen itu sendiri. Lalu, yang kedua ada fokus bukan pada inti argumen, atau pada hal ini malah fokus kepada asosiasinya, bukan dengan sesuatu yang tidak disukainya. Lalu yang ketiga ada tu quo quo, atau salah fokus ke pribadi pembuat argumen. Dan tidak sesuai dengan isi argumennya. Lalu yang terakhir ada fokus ke pendapat masyarakat. Kesalahan ini mirip dengan mengutip tokoh, namun yang dikutip bukanlah pendapat orang, melainkan masyarakat. Lalu, kesalahan logika dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, yang lainnya adalah, yang kedua adalah lompatan logika. Nah, lompatan logika ini terjadi ketika seseorang terburu-buru dalam mengambil kesimpulan tanpa premis yang cukup. Ada 4 jenis kesalahan dari lompatan logika. Yang pertama adalah menganggap karena A terjadi sebelum B, maka pasti menyebabkan B. Nah, kita sudah belajar bahwa kita tidak bisa sembarangan menyatakan hubungan sebab akibat. Sebelum menyimpulkan bahwa A menyebabkan B, maka kita harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana hubungan sebab akibat itu terjadi. Artinya, fakta bahwa A terjadi sebelum B belum tentu dapat menjelaskan bagaimana A menyebabkan B tersebut. Lalu yang kedua adalah membesar-besarkan dampak. Ini terjadi kalau kita berusaha menyanggah argumen seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumennya. Kesalahan ini bisa terjadi secara tak sengaja, tetapi juga bisa orang melakukannya dengan sengaja untuk menakut-nakuti lawan bicaranya. Lalu yang keempat adalah menyodorkan dilema palsu. Dilema adalah situasi ketika kita dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara, yang sama bagusnya atau sama buruknya, sehingga kita sulit untuk memilih. Nah, kesalahan dilema palsu ini terjadi ketika seseorang menyodorkan dua pilihan saja, padahal masih ada kemungkinan lain. Lalu, kesalahan yang terakhir dari lompatan ke ini adalah menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Ada dua situasi di mana kita melakukan kesalahan ini. Yang pertama, ketika kita menyatakan sesuatu salah karena belum bisa membuktikan kebenarannya, dan yang kedua adalah sebaliknya, kita menyatakan sesuatu benar karena belum bisa membuktikan kesalahannya. Nah, agar kita tidak terjebak melakukan kesalahan-kesalahan dari lompatan logika tersebut, kita harus memeriksa argumen kita sendiri, apakah premis-premisnya sudah lengkap sehingga kesimpulannya kuat atau belum. Nah, jika belum, maka kita harus menambahkan premis pendukung atau kita harus mengganti kesimpulannya sehingga lebih sesuai dengan premis yang ada. Nah, sekarang materi berikutnya adalah tentang kritis terhadap
kehidupan sehari-hari kita terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah kritis dalam menyikapi berita. Ada beberapa langkah untuk meyakinkan kebenaran berita tersebut. Untuk menguji kebenaran tersebut, yang pertama adalah dengan memeriksa reaksi emosional kita setelah membaca sebuah berita. Kita tidak bisa percaya isi berita begitu saja karena pertama, si penulis berita bisa saja melakukan kesalahan, dan yang kedua, dengan adanya persaingan media online yang sangat-sangat ketat membuat waktu produksi berita menjadi sangat pendek. Akibatnya, waktu untuk mengawasi kualitas tulisan sebelum diterbitkan pun berkurang banyak. Ditambah lagi dengan teknologi, siapapun bisa membuat situs yang tampak meyakinkan. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa terhasut berita yang menyesatkan. Jadi, sebagai pembaca berita yang kritis, kita harus menerapkan langkah-langkah ini. Langkah yang pertama tadi adalah memeriksa reaksi emosional kita setelah membaca sebuah berita. Kita dapat menanyakan kepada diri sendiri kita, apakah saya merasakan emosi yang kuat seperti marah, sedih, atau jijik. Nah, ketika merasakan emosi yang kuat tersebut, maka kita akan lebih terdorong bertindak tanpa pikir panjang karena termasuk menyebarkan berita sebelum memastikan kebenarannya. Karena itu, kita patut mencurigai berita yang terkesan sengaja membuat kita marah, sedih, atau jijik. Lalu yang kedua adalah ingat dari mana kita mendapatkan sebuah berita. Jika kita melihat pertama kali sebuah berita tersebut disebarkan di media sosial atau percakapan online, kita harus tanya siapa yang menyebarkan berita itu, apa kira-kira yang membedakan penulisan berita ini baik dari yang buruk gitu. Lalu yang ketiga adalah memperhatikan judul berita. Karena media terpercaya biasanya tidak akan menggunakan tanda baca berlebihan atau kata-kata yang bombastis seperti rahasia terkuak, mukjizat, penemuan menakjubkan, dan sebagainya. Jadi, kita jangan berhenti pada judul, tapi harus membaca berita sampai selesai agar kita dapat menilainya dengan baik. Lalu yang keempat ada periksa adakah tidaknya kredibilitas media. Yang keempat ada mewaspadai waktu penayangan sebuah berita. Dengan cara kita harus selalu mencek tanggal terbit atau tayang, karena berita atau foto lama bisa ramai kembali di media sosial karena temanya sama dengan isu yang sedang hangat, sehingga memunculkan banyak premis-premis yang belum tentu benar. Lalu, yang keenam adalah mewaspadai kutipan dalam sebuah berita. Yang ketujuh adalah memeriksa tautan ke sumber lain dalam sebuah berita online. Yang kedelapan, mencermati foto atau gambar yang dipakai oleh sebuah berita. Dan yang kesembilan adalah dengan membandingkan berita di media satu dengan yang lainnya. Ketika kita menemui satu berita yang meragukan, kita harus mencari apakah media-media tersebut juga memberitakan informasi yang sama. Nah, karena semakin banyak media yang memberitakan dan semakin banyak kesamaan informasi antara berita-berita dari media yang berbeda, maka semakin kita juga dapat mempercayai kebenaran itu. Jadi, kita harus menggunakan daftar periksa tadi untuk memeriksa sebuah berita setelah kita membacanya. Emosi kita harus tetap tenang setelah membaca suatu berita, dan kita harus benar-benar kritis dalam menyikapi sebuah berita yang ada. Kritis selanjutnya adalah kritis dalam membaca hasil penelitian. Nah, artikel atau hasil penelitian ini harus dengan sangat kita sikapi dengan kritis. Kenapa? Karena ketika mendengar kalimat seperti menurut penelitian, survei menyatakan, atau sejenisnya, kita akan menjadi lebih mudah percaya. Padahal tidak semua penelitian layak dipercaya dan bisa jadi metodenya tidak tepat. Begitu juga dengan artikel sains. Nah, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita lakukan untuk kita kemudian jawab sebelum mempercayai sebuah hasil penelitian. Yang pertama adalah apakah judul sebuah artikel sains terdengar sensasional? Persaingan media untuk berebut pembaca saat ini makan sengit. Nah, agar orang mau membaca, beberapa media pasti berusaha membuat judul artikel mereka seheboh mungkin. Jadi selalu baca artikel sampai habis. Yang kedua adalah, apakah peneliti yang disebutkan dalam sebuah artikel sains bisa kita percaya? Karena
Tadi ada kesalahan logika juga dalam mengutip tokoh. Sebelum percaya hasil penelitian, kita harus tahu siapa yang melakukan penelitian, dari lembaga mana, dan yang terpenting dari mana dana penelitian berasal. Yang ketiga adalah jika penelitian membuat kesimpulan tentang seluruh kelompok, apakah generasinya sudah cukup kuat? Karena semakin besar ukuran sampel penelitian, biasanya semakin besar pula kekuatan generasinya. Namun kita juga harus melihat bagaimana peneliti merekrut orang-orang untuk menjadi sampel penelitiannya. Lalu, yang selanjutnya adalah jika penelitian membuat kesimpulan tentang hubungan sebab akibat, apa kita sudah yakin ia bukan sekedar korelasi? Lalu, selanjutnya adalah dengan pertanyaan, apakah sebuah penelitian menggunakan kelompok pembanding? Selanjutnya adalah, apakah data dalam sebuah penelitian dipilih dengan objektif? Dan yang terakhir adalah, apakah penelitian tersebut banyak dikutip oleh peneliti yang lain? Karena sebagai orang awam, mungkin kita merasa peneliti dan ilmuwan pasti lebih tahu dari kita. Tapi, itu bukan berarti kita harus langsung percaya kepada mereka, karena mereka juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan atau punya kepentingan tersendiri atau kepentingan yang tersembunyi di balik penelitian tersebut. Karena itu kita harus tetap kritis bahkan terhadap pendapat orang-orang yang ahli di bidangnya. Materi selanjutnya adalah ada 6 sesat pikir yang sering terjadi dan sering dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah hasty generalization atau overgeneralization, yaitu menggeneralisasi atau mengumumkan sampel skala kecil ke segala besar. Contohnya, ketika A memiliki 3 mantan laki-laki dan hubungan akhir mereka tidak baik dengan A, maka dia menganggap semua laki-laki sama. Lalu yang kedua ada circular reasoning, yaitu pengambilan keputusan yang berputar-putar. Contohnya adalah X benar karena Y benar karena X. Artinya argumen tersebut berputar-putar, tetapi tidak menyertakan bukti atas klaim yang dinyatakan. Yang ketiga ada slippery slope, yaitu satu langkah kejadian menimbulkan langkah-langkah lain yang panjang dan efek yang signifikan dan kesimpulannya terlalu simplistik. Contohnya adalah poster di kantin FISIP UI. Lalu yang selanjutnya adalah straw man atau orang-orang yang salah, di mana memutarbalikkan opini lawan sehingga terlihat lemah. Lalu yang selanjutnya ada ad hominem yang ditujukan ke pribadi lawan bicara, bukan argumennya, sama seperti tadi di dalam salah fokus. Lalu yang terakhir ada false dichotomy, yaitu menganggap bahwa segala sesuatu hanya ada 2 alternatif pilihan, padahal mungkin saja ada kemungkinan-kemungkinan lain atau ada premis-premis lain. Lalu ada beberapa karakteristik dari logical fallacy. Yang pertama, kita harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir, harus bisa diterapkan terhadap argumen, dan harus memiliki kesan menipu. Contohnya adalah jangan punya kumis karena yang berkumis mirip Hitler. Nah, itu adalah diktator fasis. Lalu contoh lainnya adalah orang kaya dan makmur gendut. Orang gendut disebut orang kaya dan makmur. Nah, logical fallacy sangat penting untuk diterapkan terutama bagi masyarakat negara demokrasi, sebab jika rakyat sesat berpikir maka demokrasi kurang baik. Dan logical fallacy ini juga memiliki banyak manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu, yang terakhir adalah materi mengenai bagaimana kita mengenal pikiran diri sendiri dan mengurangi overthinking. Nah, di dalam istilah psikologi ada 2 istilah mengenai logika, yaitu ada sensasi dan persepsi. Sensasi adalah semua hal yang berasal dari luar dan ditangkap oleh panca indera. Misalnya ketika cuaca dingin, kita merasakan tubuh kita dan kulit kita itu sensasi dingin karena udaranya. Lalu ada persepsi, yaitu proses individu memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi sensoris untuk menciptakan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi seseorang pasti akan berbeda-beda. Nah, ada 3 pola negative thinking. Yang pertama adalah serba pukul rata. Biasanya pola ini muncul setelah ada satu atau rangkaian kejadian yang membuat ukur rata itu. Kalau kejadian itu bakal mempengaruhi seluruh hidup, meskipun hanya sedikit, tetapi pukul rata ini bakal ngaruh ke semua. Meskipun sebelum kejadian misalnya kata-kata yang sering muncul adalah selalu atau tidak pernah seperti itu, maka kita akan merasa kejadian-kejadian berikutnya akan seperti itu. Lalu yang kedua adalah
langsung lompat ke kesimpulan. Ini biasanya berasal dari membuat asumsi yang tidak tahu itu adalah asumsi yang benar atau tidak. Lalu yang ketiga adalah menyalahkan. Pola pikir negatif ini di mana kita menyalahkan suatu penyajian ke satu pihak saja, misalnya ke diri sendiri atau ke orang lain, atau ke apapun itu yang memang disalahkan begitu saja. Padahal sebenarnya sebuah kejadian itu entah itu lomba, entah mungkin bencana, dan lain-lain faktornya, itu banyak sekali yang bisa terjadi kesalahan dan juga dapat melibatkan banyak hal sehingga kita dapat merasa kecewa dari itu. Nah, adapun cara pikiran kita dapat meyakini sesuatu yang belum tentu benar adalah dengan bagaimana sikap kita ketika memberikan konteks terhadap sesuatu kejadian, lalu bagaimana kita mempersepsikan sesuatu terhadap pola pikir negatif. Di sini saya akan sharing mengenai apa sih overthinking yang pernah saya alami. Di semester 2 kemarin, saya mendapatkan satu nilai yang di bawah ekspektasi saya. Saya pikir saya akan mendapatkan nilai yang bagus, tetapi ternyata nilainya jelek, dan saya sangat takut itu akan mempengaruhi IPK saya, dan ketika IP saya tidak sesuai dengan yang saya harapkan, saya langsung berpikiran apakah saya nanti akan mudah mendapatkan kerja, apakah saya nanti akan bagaimana ke depannya jika nilai saya seperti itu. Padahal hal itu mungkin belum tentu tidak akan terjadi, bisa saja karena pekerjaan nanti tidak hanya dilihat dari satu aspek atau dari nilai tersebut, bisa dilihat dari pengalaman kita, dari keterampilan saya, juga dari kemampuan saya dalam dunia pekerjaan itu gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang latih logika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.